Yang sudah pasti kalau perebutan cinta antara Prabowo dengan Jokowi, Ganjar dengan Jokowi, yang paling cemburu itu Ibu Megawati. Ya paling apa? Cemburu. Kenapa? Ya karena belakangan ini kita lihat ada reaksi kecemburuan yang luar biasa. Di luar tarik menarik cinta kan. Ada ekspresi tiba-tiba Ibu Mega itu. Ibu Mega cemburu ke Prabowo atau cemburu ke Ganjar? Cemburu soal cinta tikus-tikusan di lingkaran istana itu yang tidak jelas. Artinya bagi-bagi cinta itu Ibu Mega cemburu. Kalau publik melihat ini cinta terlarang, ini kan petugas partai milik Ibu Mega dirawat, dipoles hampir 1 dekade, kemudian Prabowo mencoba untuk satu kasur dengan Pak Jokowi. Kemudian ada yang tersingkir dari kasur kan, kasur politik, kemesraan antara Jokowi dengan Ganjar. Tapi bahasa-bahasa seperti ini tadi gini Pak Kardi, saya duduk di sini tadi saya mencoba untuk mewakili perasaan tukang ojek, petani, buruh, nelayan untuk memahami diskursus perdebatan antara elit-elit partai ini. Dan saya merasakan saya tidak terwakili sebagai petani, nelayan, guru. Ini satu pembicaraan di pusat kekuasaan dengan bahasa yang sangat elitis dan nyaris sama sekali tidak membicarakan nasib rakyat. Tapi nasib bagaimana Prabowo jadi presiden, Ganjar jadi presiden. Itu kan intinya. Dan kalau mereka berebut dukungan Jokowi, kalau Jokowi datang ke TPS, dia hanya membawa 1 suara saja. Bagaimana membagi suara Jokowi itu? Maka rakyat menangkap pengertian rebutan dukungan ini pasti kan transaksi politik di balik istana, fasilitas, jaringan, seluruh lapak kekuasaan. Kalau pemahaman rakyat seperti itu, maka ini bukan satu upaya afiliasi yang sehat dalam politik. Tapi satu perlombaan, perampokan, dan manipulasi terhadap siklus politik. Karena kalau bicara dukungan, saya sebagai rakyat kecil membayangkan mencari dukungan Jokowi. Berarti Jokowi datang ke TPS 1 suara. 1 suara Pak Kardi. Berarti dukungan apa yang dimaksud ini harus dijelaskan dulu. Kalau dukungan yang dimaksud presiden, presiden itu kan bukan pilihan Prabowo dan pendukungnya, Presiden Jokowi. Jokowi 2019 produk dari beberapa partai yang bukan Gerindra. Tapi tiba-tiba di tengah jalan Gerindra yang menolak atau berhadapan dengan Presiden Jokowi, kemudian masuk kabinet dan semakin menikmati lezatnya bagi-bagi kue pembangunan, kekuasaan, maka kemudian ada satu nafsu yang lebih dari itu untuk kemudian merubah pertengkaran dari 2014, 2019, dan 2024 dengan topeng rekonsiliasi untuk bagaimana mendapat dukungan dari Jokowi. Maka rakyat menangkap ini mau mengambil fasilitas negara, ini mau menggalang dukungan mitra dari kekuasaan, pengusaha, oligarki, dan lain-lain. Upaya mencari dukungan seperti ini sebenarnya norak dan sudah berkali-kali saya sampaikan ke ruang publik. Dan menunjukkan partai-partai yang berebut di lingkaran kekuasaan istana ini tidak mandiri, tidak bermartabat. Maaf saja, saya rakyat saya bebas. Saya pastikan siapapun yang ada di ruang partai politik tidak berani berbicara bebas. Mereka akan menyesuaikan terhadap arahan ketua umum partai mereka. Tapi dari sisi pandangan sebagai rakyat, saya lihat sebenarnya partai politik ini makin mundur, makin norak. Saya bisa memahami itu karena memang hampir 10 tahun ini paling banyak partai politik yang mengirim putusannya ke kabinet itu lebih terlihat di ruang publik itu sibuk sebagai bagian dari panitia perkawinan anak presiden. Dari satu anak presiden yang kedua, dan anak presiden yang terakhir. Berebut di sana menjadi panitia, berebut di sana mencari muka dengan presiden. Dan kemudian efeknya sekarang kan, efeknya udah puncak ini. Setelah semua itu dilakukan, mereka menagih dari Pak Jokowi. Semuanya kita sudah lakukan yang terbaik kepada Anda. Sekarang dong,
timbal baliknya Anda memberi dukungan kepada misal saya Prabowo atau Ganjar. Tapi ada bahasa yang menarik dari beberapa politisi yang masih idealis mengatakan apabila Jokowi secara terang-terangan berani memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden, maka ini adalah pelanggaran konstitusi. Misal Adian itu salah satu sahabat saya yang di depan saya mengatakan Presiden Jokowi tidak boleh memberi dukungan kepada salah satu calon presiden manapun. Itu satu pelanggaran konstitusi. Presiden harus netral sebagai kepala negara. Lantas apa yang dimainkan oleh presiden? Ini tikus-tikusan. Ini gerak dan isyarat yang menjebak, memberi imajinasi. Bisa saja harapan palsu kepada Ganjar dan kepada Prabowo terus-menerus sampai matang rakyat melihat. Bisa saja seperti itu. Rakyat melihat Jokowi mengatakan inilah orang-orang yang sebenarnya paling bernafsu menggantikan saya, yaitu Ganjar dan Prabowo. Kalau ini terus-menerus terjadi, maka semakin yakin rakyat mereka akan mencari pemimpin yang jauh dari lingkaran kekuasaan. Karena pemimpin yang jauh dari kekuasaan itulah yang dinantikan oleh rakyat. Dia tidak butuh memanipulasi jaringan kekuasaan. Dia tidak butuh mendapatkan fasilitas negara. Dia tidak butuh isyarat, simbol, sinyal dari kekuasaan untuk mendukung dia. Tapi yang dia butuh adalah persenyawaan pikirannya dengan rakyat. Yang rakyat butuh dari pemimpin tersebut adalah sikap dia untuk memperjuangkan perubahan. Maka sudah otomatis kalau kita melihat pada kondisi realitas jelang Pilpres, memang banyak forum sering menghadirkan perbadutan politik dengan perbincangan-perbincangan ngerumpi, perbincangan tidak visioner yang menghadirkan tarik-menarik Ganjar dan Prabowo. Tapi di forum lain, kita juga harus berbesar hati untuk melihat terjadi akselerasi, konsolidasi antara Anies Baswedan dengan kekuatan-kekuatan elemen yang menghendaki perubahan. Dan itu gelombangnya makin jadi yang besar. ada maksud jauh dari kekuasaan itu Anies Baswedan. Pasti. Itu realitas, bukan menurut saya. Semakin berebut Prabowo dengan Jokowi, Ganjar dengan Jokowi, maka di panggung yang paling sangat dilihat oleh rakyat itu Anies Baswedan. Di daerah-daerah terjadi gelombang dukungan yang luar biasa. Nah ini menurut saya, Ganjar Anies. kalau itu kan wacana, bisa saja kita bikin dalam bentuk apalah. Fahri Hamzah dengan Anies, Anies dengan Pak Karni Ilyas. Itu kan biasa saja. Rakyat nggak tertarik seperti itu. Tapi saya sedikit begini Pak Karni. Mestinya Ganjar dan Prabowo itu menemui Jokowi. Untuk bagaimana sama-sama dengan Jokowi meyakinkan bahwa mereka pemimpin yang terbaik di masa depan. Misal, mereka mengeluarkan satu petisi bersama untuk menuntaskan kasus 349 triliun. Kalau Prabowo dan Ganjar melakukan itu dengan Jokowi, saya kira akan sehat ini demokrasi. Tapi kalau mondar-mandir kemudian pendukungnya hanya curhat, gosip, soal spanduk, soal baleho, soal gerak-gerik, ini mundur sebenarnya. Sebagai rakyat saya lihat penakut dan pengecut. Anies terwakili oleh seorang rakyat. Pendukung-pendukungnya kan datang ke KPK. Rizal Ramli, Amin Rais, masuk di sini kan Faisal Assegaf. Dan Pak Anies menjawab bahwa praktik kekuasaan ini dibajak dalam perilaku mafia. Ini telanjang di ruang publik. Jadi kalau kita mau bicara, sudahlah, ini terjadi perbudakan politik yang sangat luar biasa terhadap partai-partai yang semakin terjebak di lumpur kekuasaan Jokowi. Jangankan mereka bicara soal koalisi untuk 2024. Partai-partai yang berkoalisi hari ini dalam satu dekade itu tidak pernah tampil di ruang publik menyodorkan evaluasi tentang kinerja pemerintahan Jokowi. Tidak pernah ada permohonan maaf bersama dari partai koalisi di lingkaran Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa demokrasi ini amburadul. Bahwa tatanan bernegara semakin memasuki
kecemasan rakyat. Minimal ada penyampaian moral. Tapi karena terlalu banyak investasi kejahatan dan semakin gelapnya kekuasaan, maka cara untuk menutupi itu semua diperlukan sandiwara. Yang tadi dijelaskan itu. Dari satu skenario, bicara soal baleho, bicara soal nanti Prabowo naik mobil, nanti Ganjar turun di sawah. Ini semua tidak bermutu dan tidak berkualitas. Dan kalau saya mau tanya semua di sini, ruangan sini, kalau kita mau bicara dengan hati nurani kita, sebenarnya bahasa-bahasa yang memuji Ganjar dan Prabowo itu hanya membunyikan kata-kata tanpa makna di ruang publik. Hanya dalam rangka menjaga perasaan, kepentingan ketua umum partai. Karena yang ditulis ini tidak bisa memutuskan keinginan yang sudah ditetapkan oleh Ibu Megawati, sudah ditetapkan oleh Erlangga, sudah ditetapkan oleh Prabowo. Berani. Maka terjadi bahasa-bahasa penyesuaian. Sudahlah, kita perlu untuk Indonesia ke depan yang lebih bagus, harus dimulai dengan bicara yang jujur. Baik, Jujur. baik, Reza. Bicara apa adanya. Jangan lagi menjadi penghambaan yang luar biasa kepada ketua umum partai. Dan rasa takut kepada Jokowi harus dihentikan. Karena waktu akan menggulingkan dia dan menurunkan dia pada tahun 2024. Baik, Catat itu. Dia sudah tidak menjadi sesuatu yang penting. cukup, Reza. Terima kasih.